Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yehua melirik Long Hao Chen, dan berkata dengan mendengus, "Bocah bodoh, jadi ini adalah latar belakangmu yang sebenarnya," ucap Yehua. Long Hao Chen menunduk, "Tapi guru, aku," ucap Hao Shen. Yehua segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu memberitahuku. Faktanya, ketika si gendut Nalan itu membiarkan aku mengajar kamu, aku sudah tahu, bahwa kamu memiliki latar belakang yang aneh. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mencapai tingkat kultivasi ini pada usia yang begitu muda? Apakah ini latar belakang ayahmu?" ucap Yehua. Long Hao Chen mengangguk. Yehua menepuk pundaknya. "Tidak perlu terlalu memikirkan ini, aku tidak menyalahkanmu. Selain itu, keberuntungan kamu memang cukup buruk, untuk bertemu lawan dari langkah kelima dalam pertandingan ini. Meskipun kamu menang, akan tapi, rahasiamu telah terungkap," ucap Yehua. Long Hao Chen menatap Yehua dengan khawatir. Benaknya telah kacau, ia mendekati telinganya Yehua, dan mengatakan sesuatu kepadanya dengan suara yang sangat rendah. Mata Yehua langsung terbuka lebar, dan dia menatap Long Hao Chen dengan heran. Long Hao Chen mengangguk ke arahnya. Wajah dingin Yehua mengungkapkan senyuman dingin sebelum mengangkat jempolnya. "Guru, apa itu punggawa kesatria?" tanya Long Hao Chen dengan kepo. Yehua menjawab, "Apa yang kamu dapatkan kali ini cukup nyaman. Seorang kesatria punggawa adalah prajurit dengan kekuatan sihir. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa ksatria punggawa dapat dianggap sebagai support, bukan sebagai mitra tetapnya. Faktanya dia berani membuat sumpah, itu menyiratkan bahwa jika kamu menghadapi situasi berbahaya, dia tidak akan memiliki pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya di sisi kamu. Itu bisa dibilang seperti perisai manusia. Menurut aturan dan peraturan pasukan perburuan iblis, keberadaan semacam ini yang disebut perisai manusia, biasanya tidak diizinkan, tetapi demi seirang kesatria, itu menjadi pengecualian. Jika seorang kesatria itu adalah kesatria retribusi, maka ia diizinkan untuk memiliki kesatria pelindung Guardian sebagai pembantunya. Itu karena dalam hal Demon Hun's Quest, Guardian Knight sangat berguna. Hanya saja, hampir tidak ada kesatria yang bersedia menjadi pembantu seseorang. Akibatnya, kamu bisa dikatakan telah mengambil harta karun. Dan pembantu ini juga seorang kesatria dari tingkat kelima. Ketika kamu akan memasuki pasukan perburuan iblis di masa depan, dalam hal keberlanjutan, ia akan sangat berguna. Selain itu, karena telah mencapai tingkat kelima sebelum usianya yang ke-25 tahun, latar belakangnya tidak bisa sesederhana itu, jawab Yehua menjelaskan. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, lalu dia berkata, "Tapi guru, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada aku, dia mungkin tidak seharusnya menerima ini," ucap Hao Shen. Yehua menunjukkan senyum misterius. "Kamu seharusnya tahu sumpah seorang punggawa kesatria. Tidak peduli betapa bangganya dia, di bawah sumpah ini, kamu akan menjadi segalanya, karena kamu adalah tuannya. Bahkan jika berada jauh di lubuk hati dia tidak menerimanya, semua pikirannya harus diarahkan kepada kamu," ucap Yehua. "Guru, aku akan kembali dulu, aku sudah pulih sepenuhnya, dan aku juga harus beristirahat untuk pertandingan besok," ucap Hao Shen. Long Hao Chen tidak melupakan janji yang dibuatnya untuk KR, dan sekarang pertandingannya telah berakhir, dia merasakan dorongan untuk memenuhi janjinya sesegera mungkin. Yehua mengangguk, dan memberikan persetujuannya. "Pergilah. Namun, jangan terlalu terburu-buru, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok," ucap Yehua. "Hah?" Long Hao Chen menatapnya dengan kaget. Hao Shen benar-benar heran. Li Xin yang berada di dekatnya tersenyum, "Adik bodoh, apakah kamu lupa tentang tempat yang kosong? Jika tidak ada orang lain selain kamu yang bisa mengalahkan kesatria dari tingkat kelima hari ini, orang tersebut bisa beristirahat," ucap Li Xin. Long Hao Chen tiba-tiba menyadarinya, bahwa sekarang dia telah mengalahkan Han Yu, dia seharusnya bisa merebut tempat kosong ini. Jika kompetisi adalah satu-satunya masalah, ia tidak akan sangat bersukacita, karena ia berharap dapat meningkatkan pengalaman tempurnya melawan lawan yang kuat, sambil membangkitkan potensinya. Tetapi hari terakhir ini berbeda.
Dia memang sedikit memiliki energi spiritual cairnya. Setelah mencari tahu caranya, storing power dapat digunakan sebagai metode pelatihan. Dalam keadaan seperti itu, apa yang paling ia butuhkan adalah waktu latihan yang tenang, pikir Hao Shen. Keluar dari Stadion Night, Long Hao Chen dengan tidak sabar berjalan dengan langkah cepat, dan menuju lokasi KR berada. Di tempat yang jauh, dia melihat KR yang dengan tenang berdiri di sana. Dia telah berdiri di tempat yang sama dengan jalan sebelumnya, untuk waktu yang lama berdiam diri seperti patung, dan berpakaian dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Sinar matahari menyinari seluruh tubuhnya, dan di bawah sinarnya yang hangat, rambutnya yang ungu tampak memiliki kilau sejernih kristal. KR, Long Hao Chen memanggil sambil berlari dengan kecepatan penuh yang menuju ke arahnya. Begitu dia mendengar suaranya, KR terguncang, tetapi ketika dia merasakan Hao Shen semakin dekat, dia merasakan hawa dingin yang hebat tersebar di seluruh tubuhnya. KR, ada apa? Tanya Long Hao Chen yang terkejut, dan tiba-tiba berhenti. Suara KR tidak memiliki rasa dingin sedikit pun. Kamu telah terluka. Siapa yang berani melukaimu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, secara alami meraih Long Hao Chen. Long Hao Chen memiliki pandangan penasaran. Bagaimana kamu tahu kalau aku terluka? Ucap Hao Shen. KR berkata, aku bisa mendengarnya. Meskipun aku tidak bisa melihat, pendengaran aku jauh lebih baik daripada orang biasa. Napas kamu tidak wajar, jadi jelas bahwa kamu telah terluka, jawab KR. Pada saat ini, rasa dingin yang dia rasakan di tubuhnya telah mereda, dan dia melepaskan tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen terkekeh, ini bukan apa-apa. Aku berpartisipasi dalam pemilihan kesatria dalam perburuan iblis dari aliansi hari ini. Aku menghadapi lawan yang kuat, jadi aku telah menerima cedera ringan, tetapi tidak ada yang serius. Namun, aku telah memenangkannya. Oh iya, aku belum memberitahumu, aku adalah seorang kesatria. Hari ini, aku memiliki pertandingan yang bagus, dan karena akan ada tempat kosong besok, aku seharusnya sudah masuk 10 besar, ucap Hao Shen. KR mengangguk ringan, dan tubuhnya tidak lagi menggigil kedinginan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang, ucap Hao Chen. Kali ini, Long Hao Chen yang mengambil inisiatif untuk meraih tangan kecilnya, dan perlahan-lahan menariknya menuju ke arah kediamannya. Sepasang kekasih itu perlahan-lahan berjalan. Suasananya sangat tenang, dan Long Hao Chen maju perlahan, seperti anak kecil yang pertama kali belajar berjalan. Saat sinar matahari memancar di seluruh tubuh mereka, perasaan hangat dan menyenangkan memenuhi tubuh mereka, dan detak jantung mereka meningkat lebih cepat. Namun, tidak peduli seberapa lambatnya langkah mereka, jalan itu akhirnya akan menemui akhirnya. Dalam sekejap mereka berhenti di jalur mereka, perubahan muncul dari Long Hao Chen. Sebenarnya, di dalam hatinya sangat enggan untuk berpisah dengannya. Setelah merasakan kehangatan ketika dia memegang tangannya, dia tidak mau melepaskannya. Beristirahatlah dengan cepat saat kamu kembali. Aku akan menunggumu besok, kata KR dengan lembut. Oke, aku pasti akan datang lebih awal, besok aku akan mengambil tempat yang kosong, jadi aku akan datang lebih dulu untuk menunggu kamu, ucap Hao Shen. Hatinya tidak tahan berpisah darinya, kamu masuk dulu, aku akan menunggumu masuk sebelum pergi, ucap Hao Shen. Tapi KR menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mendengar langkah kakimu saat kamu pergi, tidak apa-apa kan, ucap KR. Dia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali Long Hao Chen melihat matanya yang tanpa ekspresi, dia tidak bisa menolaknya. Baiklah, hati-hati ketika kamu kembali ya, ucap Hao Chen. Jangan pernah lagi mengambil risiko seperti yang kamu lakukan hari ini di pertandingan mendatang, tiba-tiba KR berkata. Long Hao Chen terkekeh. Aku tidak mengambil risiko kok, aku kan kuat. Jika aku tidak berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat lagi, siapa yang akan berada di sini untuk melindungi kamu, ucap Hao Shen. Pada titik ini, ia jelas merasakan kalau jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Dia tidak berani tinggal di sini lagi, dan meninggalkan KR dengan cara berlari. Mendengarkan suara langkahnya saat dia pergi, wajah KR menjadi dingin sekali lagi. Dia terluka, untungnya tidak ada yang serius, gumam KR. Tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan niat membunuh yang intens. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.